Halo teman-teman, semangat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Di kesempatan kali ini saya akan membuat 20 perintah dasar Linux. Sebelum masuk ke 20 perintah dasar Linux, saya ingin memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Yaitu perkenalkan, nama saya Riko Arianto Siombing dengan NIM 43120111010, kelas MJA 1 Malam. Oke, teman-teman, kita akan memasuki perintah dasar Linux. Sebelumnya kita harus membuka terminal dulu. Selanjutnya kita akan memasukkan perintah who.mi. Perintah ini untuk menampilkan nama user yang saat ini masuk ke dalam sistem. Contohnya seperti nama sistem saya yaitu Riko. Selanjutnya kita masuk ke perintah pwd. Yang dimana fungsi pwd ini berfungsi untuk mencari part dari directory folder yang ada yang kita gunakan saat ini. Selanjutnya kita masuk ke perintah cd /home/ kegunaan cd/home ini memerlukan part penuh atau nama menampilkan penuh nama direktori, tergantung pada direktori yang kita gunakan saat ini, teman-teman. Selanjutnya kita masuk ke ls. Kita kembali ke awal dulu ya teman-teman, dengan menggunakan cd lagi. Akan kembali ke awal. Selanjutnya kita akan memasukkan perintah ls, yang dimana ls ini merupakan perintah yang digunakan untuk melihat konten atau isi direktori, teman-teman. Ya, inilah contohnya direktori saya gitu, teman-teman ya. Selanjutnya kita akan memasukkan perintah mkdir dengan nama file. Kita buat nama filenya dulu ya teman-teman, yaitu Renaja kita buat, teman-teman. Kegunaan mkdir ini untuk membuat direktori baru dan akan muncul ketika kita memanggil perintah ls lagi, teman-teman. Akan terdapat nama Rena di direktori yang baru, teman-teman. Kegunaan mkdir itu untuk membuat file direktori baru yang kita inginkan, teman-teman. Selanjutnya kita menggunakan perintah find, yang dimana kegunaan find ini untuk mencari file dan direktori. Perintah find lebih ditunjukkan untuk mencari file yang berlokasi di dalam direktori yang diberikan. Contohnya seperti ini, teman-teman, yang tadi kita buat, bahkan yang ingin kita lihat, teman-teman. Oke, selanjutnya grep yang dimana kegunaan grep ini Anda bisa melakukan pencarian di semua teks di dalam file yang diberikan. Itu, teman-teman. Kita bisa memilih sesuai nama file yang kita inginkan gitu, teman-teman. Selanjutnya kita menggunakan perintah df, yang dimana kegunaan def ini untuk mendapatkan laporan
tentang penggunaan disk space system yang digunakan. Laporan yang diberikan DF hadir dalam berbentuk persentase dan suatu kilobyte. Bila ingin melihat laporan berupa suatu megabyte, kita bisa menggunakan df min m. Maka akan mempresentasikan laporan berupa satuan megabyte, teman-teman. Kita akan melakukan perintah dasar Linux do. Kegunaan do ini merupakan berfungsi untuk mengecek seberapa banyak space yang digunakan oleh suatu file atau direktori kita, teman-teman. Selanjutnya kita menggunakan ping, teman-teman. Ping ini berfungsi untuk mengecek status kita ke server. Misalnya kita ingin menambahkan ping google.com. Maka ping google.com ini akan mengecek apakah kita sudah terhubung ke Google atau belum, dan juga mengukur waktu responsnya, teman-teman. Selanjutnya kita menggunakan perintah dasar Linux, yaitu wget, yang dimana kegunaan wget ini kita bisa mengunduh file dari internet dengan bantuan komen wget, dan kita hanya perlu mengetikkan wget dan diikuti serta link unduhannya, teman-teman. Selanjutnya kita menggunakan perintah unen, yang dimana perintah ini akan mencetak informasi lengkap mengenai sistem Linux. Misalnya nama mesin kita ini, teman-teman, Linux ini, seperti sistem Linux dan lain-lain gitu, teman-teman. Selanjutnya kita menggunakan perintah history, yang dimana kegunaan history ini untuk mengecek atau mereview komen yang sudah kita tambahkan sebelumnya, teman-teman. Contohnya seperti ini, teman-teman, yang kita sudah gunakan tadi ya, teman-teman. Selanjutnya kita menggunakan main tail, yang dimana perintah ini akan menampilkan instruksi manual dari perintah main tail, teman-teman. Oke, kita kembali lagi, teman-teman. Oke, kita akan menggunakan perintah echo untuk memasukkan teks ke dalam file txt yang kita punyai, teman-teman. Contohnya echo, halo, nama saya Rico. Kegunaan ini, teman-teman, supaya kita bisa mengirimkan ini ke file yang kita tuju. Contohnya rico.txt. Oke, let's go. Jika hasilnya tidak muncul, maka tandanya itu sudah berhasil, teman-teman. Selanjutnya kita
menggunakan perintah zip. Yang dimana kegunaannya ini untuk mengkompres file ke arsip zip. Kalau kita mau unzip, kalau kita mau unzip, ya kita tinggal ketik unzip untuk mengekstrak file dari zip ke arsip zip, mengekstrak file zip ke arsip zip. Selanjutnya kita menggunakan perintah hostname. Yang dimana kegunaan hostname ini adalah kita dapat gunakan jika ingin mengetahui nama host kita, network kita dengan nama host kita dan network kita. Jika ingin kita mengetahui alamat IP jaringan kita, maka kita menampilkan sama seperti di atas ya teman-teman, hostname tinggal nambah slash sama i aja teman-teman. Maka alamat IP kita akan ditampilkan teman-teman. Selanjutnya kita menggunakan perintah ls CPU teman-teman, yang dimana kegunaan ls CPU ini akan menampilkan informasi tentang CPU atau prosesor teman-teman. Selanjutnya kita akan menggunakan perintah ls PCI. Kegunaan ls PCI ini akan menampilkan informasi tentang perangkat yang terhubung ke board system kita teman-teman. Jadi disinilah data-data ls PCI yang terhubung ke board system kita teman-teman. Selanjutnya kita menggunakan ls USB teman-teman, yang dimana kegunaan ls USB ini untuk melihat daftar perangkat USB yang terkoneksi teman-teman. Begitu teman-teman perintah-perintah Linux yang saya jelasin tadi teman-teman. Oke teman-teman, semoga video ini bermanfaat buat teman-teman. Mohon maaf jika ada salah kata dari saya dan kurang mengenakan dari saya, mohon dimaafkan. Sekian dari saya. Semangat pagi teman-teman. Salam sehat.